Selanjutnya adalah Bang Faisal. Selamat sore Bang Faisal. Ya beberapa hal tadi menyambung Bang Uceng bahwa banyak orang tuh, apalagi sekarang harga sawit tinggi ya, udah 4 kali katanya, kata orang-orang tari sawit jangankan 3 kali, 5 kali pun boleh kalau harga sawitnya 5 kali lebih tinggi ya, pengusaha batu bara ya. Apakah Itu Bang Faisal yang bisa jawab tuh, karena subsidinya kan masuknya ke pengusaha tuh. ya, jadi apakah ini alasan gitu Bang ya, ekonomi jadi alasan nanti jelek lagi, kita lagi bagus nih gitu ya tadi. Ya lumayan lah, walaupun tahun lalu kan jelek, tahun ini agak lumayan katanya. Nah, apakah dengan menunda atau memperpanjang jabatan itu adalah solusi bagi kondisi, terutama kondisi ekonomi, atau justru perburuk gitu ya, ada chaos dan segala macam. Terus yang terakhir ini sebenarnya, siapa sih yang paling diuntungkan bila pemilu ditunda atau jabatan presiden diperpanjang? Siapa sih yang dapat untung paling banyak? Apakah itu terkait dengan kolusi dan mungkin ya korupsi lagi gitu ya? Bang Faisal mau share screen atau? Ya, share screen. Oke. Mas Barata bisa udah dikasih nih ya, Mas ya? Iya, oke. Ya, bentar Mas, saya stop dulu. Terima kasih Bang Faisal. Oke. Silahkan. Yuk. Punya 20 menit ya Bang ya. Yuk. Kok belum ada, bentar. Oke. Bapak Ibu silahkan mengisi daftar hadir sambil menunggu. Oke, sudah, bentar. Ini karena urusannya ekonomi, jadi hitung-hitungannya harus jelas. Ya, banyak grafik. Adukan ke Mabes Polri atau ke Polda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Mas Tommy dan teman-teman GAK LPT menyuarakan terus ya, diam adalah surga buat autokrat atau oligark ya. Ini saya sekedar menunjukkan saja. Ini ada ibu kota baru, metaverse gitu, tapi ada antrian minyak goreng yang lebih parah dari zaman Orde Lama. Saya kebetulan antri minyak tanah waktu itu enggak pernah separah ini, ya. Saya antri minyak tanah bersama adik saya, sebulan dapat 20 liter satu keluarga itu. Ini antagonistik sekali, ngurus minyak goreng aja enggak beres, mau mewah-mewahan begitu. Kemudian ini autokrasi, ya, mereka yang we rule over you gitu ya. Dan di sini majalah ekonomis yang baru, Pak Jokowi ada di puncak gunung yang mengeluarkan lava dan bisa bisa meletus ya setiap saat. Pertama yang ingin saya sampaikan, demokrasi atau mekanisme demokrasi adalah semacam pendelep. Jadi kalau yang berkuasa itu terlalu kiri, ada antitesa pendelemnya bergeser ke kanan. Begitu juga capek dengan urusan-urusan kanan, ada pemilu lagi, kontrak politik baru. Pendelemnya jalan terus. Nah, ini pendelemnya ini ingin dihentikan. Nah, kalau pendelemnya dihentikan seperti zaman Pak Harto, pendelemnya tiba-tiba tidak bisa lagi ditahan gitu untuk berhenti. Lantas dia piung, talinya putus, masuk jurang. Itulah yang terjadi pada Pak Harto. Kemudian kedua catatan saya adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang ya untuk menghasilkan yang lebih baik adalah ketidakwarasan. Nah, jadi saya ingin membuktikan lewat angka-angka tren pemerintahan Jokowi ini ya, kalau teman-teman lihat di sini pertumbuhan ekonomi itu melambat. Jadi hampir bisa dipastikan kalau Pak Jokowi berkuasa 10 tahun lagi misalnya,
ya kita kena middle income trap. Kalau melakukan hal yang sama. Dan tidak ada tanda-tanda melakukan hal yang berbeda yang lebih baik. Tidak ada. Jadi Pak Jokowi janji 7%, tapi pertumbuhannya 5% periode pertama, periode kedua saya hilangkan yang minus ini cuma 4,6%. Kemudian kedua, janji Pak Jokowi pembangunan ini akan lebih banyak keluar Jawa. Namun pada periode pertama yang diharapkan luar Jawa itu 46%, realisasinya cuma 41%. Jadi tidak tercapai. Jawa tetap dominan, gitu. Nggak berkutik, enggak bergeming si Jawa ini. 58,8, 58,8, bahkan pernah 59%. Kemudian kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia itu tertatih-tatih. Kita lihat ini yang merah Indonesia ini. Nggak naik seperti Korea gitu ya. Ini China, kita sudah disusul China. Ya kita tinggal sebentar lagi disusul oleh Filipina ini. Ya ini Filipina. Kemudian yang garis abu-abu ini, Filipina itu yang titik-titik, yang abu-abu ini Vietnam. Dalam waktu kurang dari 10 tahun akan menyusul kita. India yang diperkirakan masih di bawah kita sampai 2045 gitu. Kecuali ada keajaiban di India. Nah, kemudian kita pernah diskusikan di forum GAK melemahnya pertumbuhan ekonomi ini yang dijadikan kambing hitam adalah investasi. Ya. Sehingga sekarang diberhalakan investasi itu. Ada Menko investasi, ada Menteri investasi, ada Satgas percepat investasi, ada Satgas percepatan investasi dari Saudi. Pokoknya Satgas semua deh. Nah, investasi di Indonesia itu tergolong sangat tinggi sudah gitu. Dan tingginya itu di era Pak Jokowi gitu. Tinggi sekali investasi di Indonesia. Dan ini kita lihat perbandingannya dengan negara lain, ya kita lebih tinggi dari upper middle semua nih, teman-teman bisa lihat, saya sudah kirim bahannya. Kita cuma kalah dengan China. Jadi bukan investasi kok yang jadi akar masalah dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dan melambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi kalah cepat dibandingkan dengan yang lain. Kan kita harus bandingkan dengan yang lain. Pertanyaannya kenapa? Karena di era Jokowi boros. Di era-era sebelumnya, misalnya untuk membangun satu jembatan, hanya butuh 4 unit modal. Di era Jokowi 6,5 unit modal. Jadi 50% lebih banyak diperlukan dana untuk membangun satu unit fisik yang kelihatan gitu ya, seperti jembatan. Ini ada korupsi, tidak ada tender gitu-gitu. Ini mainannya si oligark ini yang menyebabkan ongkosnya mahal loh di era Jokowi itu. Investasi banyak, oleh karena itu investasi banyak hasilnya sedikit. Dan investasinya sebagian besar dalam bentuk gedung. Ya, karena gedung bisa dilihat gitu. Kalau mesin di pabrik enggak kelihatan. Jadi 3/4 dari investasi itu dalam bentuk gedung. Dalam bentuk mesin dan peralatan cuma 10%. Nah, mari kita bandingkan dengan negara lain. Untuk kurun waktu 2007-2016, akumulasinya dalam bentuk mesin dan peralatan Indonesia 20% dari PDB. Afrika Selatan 2 kali Indonesia, Meksiko 2,5 kali Indonesia, dan Malaysia, Thailand, Filipina 3 kali Indonesia. Jadi kita senang bangun gedung gitu ya. Istana, ibu kota baru, gitu, gedung-gedung gitu. Yang tidak menghasilkan output seperti di pabrik. Dan pabrik butuh yang namanya mesin kan. Nah, oleh karena itu terjadi gejala dini deindustrialisasi. Industri kita belum matang udah turun gitu. Turun nih.
baru sampai 29% udah turun dia. Kalau China 40% baru turun. Ini si Malaysia 31% baru turun, dan ini Thailand ya 31% baru turun. Kita nih turunnya kenceng lagi ya. Kenceng bener turunnya. Gejala dini deindustrialisasi menyebabkan perlambatan terbentuknya kelas menengah. Oleh karena itu ekspor kita, ekspor barang industri pun sedikit. Sebagian besar ekspor kita adalah komoditas primer. Ya, ini kita lihat Indonesia cuma lebih baik dari Afrika Selatan. Kita tengok negara-negara yang dinamis dan lebih maju dari Indonesia, ekspornya rata-rata barang industri. Cina misalnya 94%. Ya kita nggak perlu 94% lah, 60%. Ya enggak. Jadi era Jokowi memang naik, tapi naik turun dan masih lebih rendah dari kondisi 2000-an, 2002. Sehingga teman-teman bisa bayangkan 3 kelompok barang itu menguasai 40%, sekitar 40% dari ekspor non-migas. Batu bara, sawit, dan CPO, dan smelter China itu. Nah, kenapa kita hanya bisa mengekspor itu? Karena kita tidak enrich produk-produk kita gitu. Tidak diinjek dengan teknologi yang lebih tinggi. Bukti bahwa pembangunan itu berhasil kalau produk-produk high-tech di dalam ekspor kita itu ya itu naik terus. Nah, Indonesia turun terus. Di era Jokowi ya enggak naik-naik juga gitu. Dan Indonesia hanya lebih baik dari Nigeria dan Afrika Selatan. Kemudian kita lihat ini kalau high-tech saya tambah dengan medium tech, nasibnya sama, Indonesia bahkan lebih jelek dari Nigeria. Silakan pemerintah kalau mau bantah. Nah, kenapa? Kita tidak peduli dengan riset, tidak peduli dengan penelitian, tidak peduli dengan inovasi. Inovasi kita cuma R&D kita ongkosnya cuma 0,23%. Bukannya dibenahi, muncul BRIN, tambah kacau. Gitu. Jadi kita lebih mengandalkan otot ketimbang otak. Global Innovation Index kita nilainya cuma 26,5. Ya, nomor 85 dari 131 negara. Karena Indonesia lower middle income, di antara lower middle income Indonesia nomor 9 dari 10 negara yang ada itu. Vietnam nomor 1. Teman-teman bisa lihat ini Indonesia tadinya tinggi ranking global innovation-nya, tapi turun terus rankingnya jadi ranking 100. Vietnam teman-teman bisa lihat tadinya lebih rendah dari Indonesia, sekarang jauh sekali meninggalkan Indonesia. Rankingnya ini skornya sami mawon. Nah, saya ingin ini mohon maaf yang tidak berlatar belakang ekonomi, pemerintahan bukan Pak Jokowi saja ya, sebelumnya juga, tapi semakin parah di era Jokowi adalah darah dalam ekonomi itu sedikit sekali. Apa sih darah dalam ekonomi itu? Adalah uang. Uang yang beredar hanya 40% dari PDB. Ya. Jepang 249%, ya, Australia 100%, Filipina 77%, kita 40,3%. Jadi kita ini kurang darah ya, nggak bisa kita lari cepat. Nah, kalau darahnya kurang, darah itu mengalir ke dunia usaha lewat kredit juga sedikit, 38,7% saja. Hanya lebih baik dari Myanmar. Negara-negara lain ratusan persen rata-rata. Dan Indonesia ini kita lihat masih lebih rendah dari kondisi krisis 98, tapi recover di era Jokowi mandek recovery-nya. Inilah modal kita untuk maju gitu. Dan tidak ada perubahan paradigma, tidak ada transformasi yang ditawarkan. Sehingga apa yang terjadi? Uang itu numpuk di bank. Ya, lebih banyak uang yang masuk ke bank daripada uang yang keluar dari bank dalam bentuk kredit ini. Yang biru selalu di atas yang merah. Kemudian jantung kedua namanya
pemerintah. Pemerintah itu mirip jantung juga, dia menyedot dana dari masyarakat dalam bentuk pajak dan menyalurkan dana itu dalam bentuk belanja pemerintah. Nah, jantung kedua ini, kalau kita cuma punya satu jantung, ekonomi punya dua jantung. Jantung keduanya lemah sekali. Cuma 9,75% dari PDB ada di urutan 127 dari 140 negara. Nah, inilah turun terus di era Jokowi, bahkan terjun bebas. Oke lah, jangan ada pandemi ya. Ini sebelum pandemi juga 2019 turun mencapai 1 digit saja. Negara-negara lain itu rata-rata 2 digit. Saya harus lebih cepat. Akibatnya apa? Belanja banyak, pendapatan sedikit, ya utang naik. Yang bayar generasi mendatang. Nah, semua itu adalah persoalan yang mengarah kepada otokrasi. Ini akibat dari menguatnya otokrasi atau oligarki itu. Nah, saya selalu menggunakan pendekatan ini. Jadi sekarang harusnya kan konstitusi itu mengerangkeng pemerintah agar dia tidak abuse of power. Jadi degree of maneuverability dari pemerintah itu kita batasi di garis ini. Makanya kita sebut cycle Leviathan. Raksasa yang kita kebiri. Ya, kecuali untuk hal-hal yang memang mereka harus jalankan. Nah, kita ada kecenderungan keluar dari cycle Leviathan ke despotic Leviathan itu. Menguasai yang lalim, mengarah ke yang ekstrimnya China, sebaliknya Polandia itu tadinya di luar, masuk ke cycle Leviathan. Ini saya tidak usah bahas lah ya, tidak ada. Dulu ada di Afrika, di Nigeria, ada satu komunitas namanya The Thief. Nah, jadi... Faisal, mohon maaf Bang Faisal. Sebenarnya waktunya udah habis, kita tambah 5 menit ya Bang. Oke. Oleh karena itu, yang harus kita rawat adalah demokrasi. Karena semakin tinggi demokrasi, semakin tinggi kemakmuran rakyatnya. Ya ada Singapura, Hong Kong, Kuwait, Bahrain, Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Ini adalah pengecualian ya. Ada selalu kan swingnya gitu ya. Tapi secara umum garisnya itu di sini. Indonesia ini udah the right track dan kita harus perkuat. Bukan kita perlemah mengarah ke sini ya. Mengarah ke bawah sini. Seperti Eritrea, Tobago, Rwanda gitu. Jangan sampai Zimbabwe. Nah, oleh karena itulah kajian-kajian menunjukkan bahwa demokrasilah yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demokrasi meningkatkan GDP per kapita, meningkatkan investasi automatically gitu ya. To GDP ratio dan schooling. Jadi semakin panjang orang bersekolah itu. Demokrasi juga menurunkan infant mortality atau kematian bayi. Nah, indeks demokrasi kita memang naik 2021 karena ada masalah, ada positif kita itu masih ada Mahkamah Konstitusi yang bisa membatalkan gitu. Walaupun ini kita bisa perdebatkan, tapi kalau indeks demokrasi yang FIDEM tahun 2021 Indonesia itu turun 8 peringkat ya menjadi 73, tadinya 65 jadi 73. Nah, ini ranking Indonesia, kita lihat lemahnya itu di egalitarian component index, dan agak lemah juga adalah participatory component index dan electoral democracy index. Kalau di sini yang lemah itu adalah budaya demokrasi dan electoral process and pluralism gitu. Nah, ini yang harus kita perkuat. Nah, oleh karena itulah untuk membalikan Indonesia, demokrasinya harus diperkuat gitu. Oleh karena itulah harus terjadi transformasi yang sebaliknya dari yang sekarang. Dari extractive political institutions menuju inclusive political institutions. Dari extractive economic institutions menjadi inclusive economic institutions. Ya. Supaya terjadi lebih dominan value creation daripada value extraction. Lebih mengandalkan otak daripada keringat dan otot.
Kira-kira itu institusi jadi kuncinya, dan institusi ibarat bangunan adalah fondasinya. Kalau kita mau bangun pencakar langit, kita ingin jadi negara maju, fondasinya harus kuat. Dan yang terjadi sekarang adalah sebetulnya pengeroposan yang dilakukan oleh rezim secara sistematis. Terima kasih.